Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua, yaitu mengenai kejutan baru mulai tahun 2022 untuk seluruh pelanggan listrik PLN. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, sebelumnya kami sudah menginformasikan di video kami sebelumnya, yaitu mengenai berita penting mulai awal tahun 2022 untuk seluruh pelanggan listrik PLN. Nah, informasi tersebut mengenai tarif diskon listrik mulai awal tahun 2022. Nah, jika sebelumnya untuk pelanggan PLN dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere mendapatkan diskon listrik hingga tanggal 31 Desember 2021, di mana untuk teman-teman pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 volt ampere mendapatkan diskon 50%. Dan teman-teman pelanggan PLN yang menggunakan daya 900 volt ampere bersubsidi mendapatkan diskon sebesar 25%. Nah, mulai awal tahun 2022 untuk pembelian token ataupun pembayaran tagihan listrik itu akan normal kembali atau tidak lagi diberikan diskon. Nah, tentunya teman-teman jangan terkejut apabila terjadi adanya lonjakan pembelian token ataupun pembayaran tagihan rekening listrik mulai tahun 2022 ini. Hal tersebut dipicu dikarenakan kompensasi stimulus diskon listrik dari pemerintah terkait bantuan COVID-19 telah dihentikan. Nah, selain itu kami di sini akan menginformasikan kejutan baru di tahun 2022 ini masih terkait dengan subsidi listrik di tahun 2022 ini. Nah, di sini seperti yang diberitakan oleh kompas.com, pemerintah bakal ubah skema subsidi listrik di tahun 2022 ini. Nah, skemanya seperti apa? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi listrik. Nantinya, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi akan diberi bantuan berupa cash atau uang tunai, bisa juga berupa kupon ataupun voucher. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi listrik dimaksudkan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak. Nantinya, semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi. Nanti kepada yang berhak disubsidi langsung dikasih cash atau apakah kupon voucher untuk membayarnya. Dan itu tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik. Ujarnya dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa 18 Januari 2022. Beliau juga menyampaikan skema ini masih digodok oleh pemerintah mulai dari cara, kemudian waktu, hingga pihak yang bertugas untuk menyalurkannya. Ia juga bilang tak ingin skema yang baru malah menyusahkan masyarakat sehingga dilakukan pembahasan secara matang. Rida pun menegaskan perubahan skema penyaluran subsidi listrik ini bukan berarti karena pemerintah ingin mengurangi subsidi bagi rakyat, melainkan agar lebih tepat sasaran. Kami pemerintah dan saya yakin juga di DPR sedikit pun tidak ada niat untuk mengurangi subsidi. Pemerintah tidak berniat untuk mengurangi subsidi. Yang kita lakukan adalah membuat subsidinya itu lebih tepat sasaran. Tegas beliau Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Nah, menurutnya untuk pemberian subsidi secara langsung akan mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik. Nah, di sisi lain, ia ingin nantinya subsidi yang diberikan tidak bisa disalahgunakan untuk membelanjakan hal yang kurang bermanfaat. Misalnya di setiap bulan itu dikasih cash uang tunai sebesar Rp200.000 untuk membayar listrik. Jangan sampai kemudian digunakan untuk membeli rokok atau lainnya. Penerima pun pasti akan berupaya untuk melakukan efisiensi atau menghemat. Itu yang didorong agar listrik tidak naik. Nah, teman-teman, untuk pemberian subsidi listrik di tahun 2022, saat ini pemerintah masih menggodok atau membahasnya. Nah, terkait hal tersebut, pemerintah akan berencana memberikan bantuan subsidi listrik ini tidak berupa diskon listrik ataupun potongan tagihan listrik. Nah, pemerintah akan mengubah skema penyaluran subsidi listrik ini agar lebih tepat sasaran, yaitu dengan diberikannya bantuan berupa cash atau uang tunai, bisa juga berupa kupon ataupun voucher. Nah, untuk bantuan tersebut baik berupa kupon atau voucher ataupun cash itu hanya bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik ataupun untuk membeli token listrik dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, itu teman-teman rencana pemerintah untuk pemberian subsidi listrik di tahun 2022 yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Nah, siapa saja yang akan mendapatkan bantuan subsidi listrik di tahun 2022 ini? Nah, di sini Rida Mulyana juga menjelaskan kendala untuk pemberian subsidi listrik secara langsung ini adalah ketepatan data penerima. Saat ini yang dipakai adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial per tanggal 6 Oktober 2020. Nah, menurut beliau data tersebut sebenarnya sudah direview setiap bulan oleh Kemensos, namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan data terbaru. Nah, teman-teman di sini untuk nantinya yang akan mendapatkan bantuan subsidi listrik ini salah satunya adalah mereka yang terdata dalam data DTKS milik Kementerian Sosial. Nah, selain itu, Kementerian ESDM juga berusaha akan melakukan verifikasi sendiri dengan ID lapangan, kemudian mengecek NIK ke Kementerian Dalam Negeri, dan selanjutnya akan turun ke lapangan melalui door-to-door sekaligus untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, teman-teman, untuk calon penerima bantuan subsidi listrik ini, nantinya pemerintah akan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara verifikasi sendiri, secara langsung turun ke lapangan, dan juga menggunakan data DTKS milik Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, intinya untuk skema penyaluran subsidi listrik tahun 2022 saat ini masih digodok oleh pemerintah. Kita tunggu informasi terbaru terkait kebijakan pemerintah mengenai subsidi listrik di tahun 2022. Nah, terkait informasi subsidi listrik di tahun 2022, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mendukung perubahan mekanisme penyaluran subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Beliau turut mendorong perubahan mekanisme untuk penyaluran subsidi listrik. Penyaluran subsidi listrik ke depan bukan lagi berdasarkan komoditas ataupun kapasitas daya pemakai listrik, tetapi langsung diberikan kepada penerima manfaat agar tepat sasaran. Tujuannya ke sana, karena itu dengan digitalisasi akan membuka grey area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ia juga menegaskan Kementerian BUMN akan mendukung subsidi langsung ke masyarakat. Dukungan itu sama halnya diusulkan anggota legislatif atau DPR RI dan juga
Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.